Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Seorang pria di Kediri, Jawa Timur mengamuk dan membacok sejumlah orang secara membabi buta. Dari 10 orang korban pembacokan, 3 orang diantaranya tewas. Pria ini ditangkap polisi karena membacok sedikitnya 10 orang di Desa Pojok, Kecamatan Wates. Pelaku belum bisa dimintai keterangan. Polisi memeriksa kondisi kejiwaan pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Sebelumnya, Rianto, 35 tahun, membacok 10 orang, termasuk ibu, adik, dan sejumlah orang tetangganya. Pelaku mengamuk setelah terlibat keributan dengan ibunya. Dari 10 orang korban penganiayaan, 3 diantaranya meninggal dunia, sementara 7 lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku yang bekerja sebagai kuli bangunan itu sempat kabur, namun kembali ke rumahnya. Polisi meringkus pelaku di dalam kamarnya. Dan juga pada saat tadi berada di polsek ya, kita melihat bahwasanya tersangka juga masih diam dan belum bersedia memberikan keterangan. Mungkin nanti selanjutnya kita akan ngecek ya, kita akan ngecek melalui dokter ya, kondisi kejiwaan dan sebagainya. Jadi udah pergaulan di lingkungan, dia itu sering jarang itu komunikasi sama teman-teman. Jadi agak tertutup gitu. Tapi kalau terkait dengan ibadahnya, dia itu rutin baik. Dia juga selaku muadzin di masjid sekitarnya itu. Jadi untuk keseharian agak tertutup. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Rizky Kaatmada Putra. Selamat sore, Pak Kasat. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak, bisa diceritakan seperti apa kronologis kasus ini sebenarnya? Untuk kronologisnya, tadi sudah dijelaskan juga ya, sesuai dengan headline, bahwasanya pelaku ini berangkat dari rumahnya. Jadi sekitar pukul jam 12 siang ya, yang bersangkutan jalan menuju ke rumahnya Pak RT. Nah, setelah di rumahnya Pak RT itu, Pak RT melihat daripada pelaku, melihat gimmick yang agak aneh, dan melihat bahwasanya pelaku ini menyembunyikan tangannya di belakang badannya dengan membawa celurit. Pada saat itu, pelaku menanyakan ke Pak RT, menanyakan di mana posisi anaknya. Ditanya balik, anaknya tidak ada. Oh, saya mau ajak pergi ngarit. Tapi dengan gimmick yang tadi agak mencurigai, pelaku kembali mendekati Pak RT. Karena Pak RT curiga, yang bersangkutan akhirnya lari. Semenjak berlari tersebut, pelaku ini melihat orang tua dari Pak RT tersebut, kemudian langsung ditebas menggunakan celurit. Setelah itu Pak RT berteriak lari keluar, dan yang bersangkutan tetap mengejar, dan beberapa orang yang mencoba melerai daripada pelaku ikut menjadi korban. Nah, setelah itu, setelah habis menebas kurang lebih sekitar 10 orang, yang bersangkutan ini lari melalui kebun di depan rumahnya Pak RT. Di situ berputar masuk ke rumahnya kembali melalui pintu belakang. Tidak lama kemudian kita mendapatkan informasi bahwasanya pelaku berada di dalam rumah dengan membawa senjata tajam, dan maka dari itu kita melakukan penggerebekan di dalam rumah. Ya. Seperti itu, Mbak, kronologi kejadiannya. Iya, lalu sebenarnya ada permasalahan apa antara pelaku dengan korban ini, Pak? Kalau kita melihat dari motifnya, dari motif daripada pelaku, kita masih mendalami, Mbak. Karena mengingat setelah kami melakukan penangkapan dan kami bawa ke kantor, kita mencoba interogasi, mencoba memberikan beberapa pertanyaan. Yang bersangkutan pelaku tetap dalam keadaan diam. Maka dari itu tindak lanjut kami dari Polres Kediri, saat ini kami berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bayangkara, sudah diagendakan untuk melakukan pemeriksaan ke psikiatrum. Seperti itu. Ya, lalu hasilnya dari pemeriksaan jiwa ini seperti apa, Pak? Untuk pemeriksaannya masih berlangsung, Mbak. Masih diagendakan sampai dengan hari Jumat besok.
Baik, lalu pelaku ini sendiri berdasarkan keterangan tetangga ataupun saksi yang sudah dimintai keterangan polisi, seperti apa sih sosoknya atau memang dia memang kerap mengganggu warga di situ atau bagaimana? Kalau menurut kita ambil dua versi, Mbak. Untuk keterangan daripada saksi sekitar ya, di lingkungan tempat tinggalnya, yang bersangkutan ini terkenal ibarat kata orang yang alim lah saat melaksanakan ibadah, dan terkenal di wilayah desa tersebut. Yang bersangkutan ini diam dan juga jarang bergaul dengan warga sekitar. Dan juga kemarin tadi malam juga kita mengundang dari pihak keluarga, kita ambilkan keterangan pertama ke istrinya, ya kita ambil keterangan. Yang bersangkutan juga menceritakan lah bahwasanya suaminya kan mengeluh sakit, ya mengeluh sakit sudah berjalan kurang lebih hampir 2 bulan. Yang paling terakhir seminggu sebelumnya menurut keterangan daripada warganya ya, itu tersangka sempat berpikir bahwasanya kok tangannya selalu berbau amis seperti itu. Terus satu hari sebelum kejadian, tersangka ini kan sebelumnya tinggal di daerah Kandat, di daerah Kondangan situ. Kemudian yang bersangkutan ini minta untuk kembali ke rumahnya di Desa Pojok. Nah, sebelum kembali ke rumah itu cerita lagi sama istrinya, bahwasanya saya ini pengen pergi berobat. Nah, karena pengen pergi berobat, dia berusaha mencari tempat pergi berobat, tapi di sana tidak menemukan. Yang bersangkutan ini kembali ke rumah. Nah, lagi-lagi dia juga curhat, ya sempat ngomong ke istrinya, kok tanganku bau amis lagi. Nah, kemudian pada besok harinya terjadilah kejadian tersebut. Baik, terima kasih informasinya AKP Rizky K selaku Kasat Reskrim Polres Kediri. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Mbak.